Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Nah, kali ini kami akan melakukan wawancara pada salah satu tenaga kerja yang ada di Laboratorium Kesehatan Kalimantan Barat. Cus, saksikan. Nah, bersama Ibu Eka, dari mana Ibu? Dari Labkes Provinsi Kalbar. Oke, dari Laboratorium Kesehatan yang ada di Jalan Sudarso. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih cara Laboratorium Kesehatan itu memastikan pelayanan di kantor mereka itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009? Tentunya kita di kantor punya SOP dan setiap bidang mempunyai SOP-nya masing-masing. Selain itu, kita juga mempunyai daftar tilik, di mana daftar tilik itu memastikan bahwa setiap staf, setiap anggota di kantor kita memastikan bahwa selangkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan SOP yang tertera di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran itu akan diberikan surat peringatan kalau misalnya untuk pekerjanya, Bu? Jika terjadi kelalaian, tentunya yang pertama kita lakukan adalah memberi peringatan secara lisan. Kemudian kita akan evaluasi bersama, tidak serta-merta langsung keluar surat peringatan. Tentunya harus dilakukan evaluasi mengapa pelanggaran itu bisa terjadi, atas dasar apa, kenapa hal itu harus dilakukan? Adakah hal-hal urgensi yang menyebabkan pelanggaran itu dilakukan atau murni karena kelalaian? Jadi tidak langsung ada surat peringatan. Itu kalau kesalahannya sudah terlalu fatal dan sering berulang, mungkin kita akan keluarkan surat peringatan. Selama itu terjadi karena hal-hal kecil, maka kita akan lakukan evaluasi dan peringatan secara lisan saja. Oke, baik ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kan mengacu pada pasal 15 ayat F yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 25. Apakah laboratorium melaksanakan pelatihan SOP nih bagi para pekerja agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan seperti tadi? Oke, untuk SOP saya kira bukan dilakukan pelatihan ya. Untuk SOP itu sendiri kita lakukan rapat bersama untuk sosialisasi bahwa di bidang ini sudah membuat SOP untuk hal tertentu, disosialisasikan dan didemonstrasikan bagaimana SOP itu untuk dijalankan. Untuk kegiatan tertentu kita akan lakukan seperti demonstrasi bagaimana misalnya menangani kebakaran atau bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi hal-hal seperti itu kita sosialisasikan bersama melalui rapat di kantor. Oke, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Keisha. Pertanyaan yang ketiga nih Bu, bagaimana prosedur penanganan pengaduan pasien di laboratorium untuk mengamati hak-hak masyarakat sebagaimana diatur di pasal 30? Ya, di kantor kita tersedia layanan pengaduan customer atau layanan pengaduan pasien. Jika pasien mengalami sesuatu yang ketidaknyamanan terhadap pasien tersebut, bisa melakukan aduan by WA dengan nomor yang sudah tertera, atau juga bisa langsung mendatangi kantor, bertemu dengan staf dari layanan pengaduan. Nanti aduan-aduan dari masyarakat itu akan kita tampung, kemudian jika kita bisa selesaikan langsung di tempat, mungkin dengan aduan yang tidak terlalu besar, kita akan selesaikan secara baik-baik. Namun jika aduan tersebut cukup besar masalahnya, maka akan kita tampung, kemudian kita evaluasi bersama di kantor. Setelah itu akan kita selesaikan bersama dengan customer. Selanjutnya, apa nih langkah yang dilakukan laboratorium dalam menerapkan aspek K3 untuk mencegah risiko kecelakaan kerja selama pelayanan berlangsung? Tentunya kita membuat SOP, kemudian menerapkan SOP tersebut dengan baik. Selain itu, karena kita bekerja di laboratorium, tentunya kita juga mengenakan APD standar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia.
terakhir, bagaimana laboratorium bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan lain untuk menciptakan alur pelayanan pasien yang efektif dan efisien? Ya, untuk bekerja sama dengan fasilitas lain, tentunya kita menjalin kerjasama dengan kontrak yang tertulis secara sah di antara kedua belah pihak dengan persetujuan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak juga menyetujui bahwa jika salah satu pihak melanggar, bahwa kontrak itu akan putus. Dan kita juga memenuhi kewajiban kita sebagaimana laboratorium untuk memeriksa atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer. Terima kasih, Bu. Baik. UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pelayanan publik dengan mematuhi SOP yang telah berlaku secara konsisten. Kepatuhan ini mencakup aspek teknis seperti identitas pasien, teknik venipuntur, labeling, dan penyimpanan yang sesuai standar, serta aspek administratif termasuk penerapan SOP dan kalibrasi alat secara berkala. Hal ini membuktikan bahwa instansi tersebut menjalankan prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif yang diatur oleh regulasi. Selain itu, pelayanan di instansi ini juga memperhatikan hak pasien dan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Sesuai dengan pasal 40 UU tentang pengaduan masyarakat yang melindungi hak-hak pengadu. Kesehatan dan keselamatan kerja seperti penggunaan alat pelindung diri dan pengelolaan limbah medis juga diterapkan sebagai bagian dari standar pelayanan minimum, menjamin keamanan baik bagi petugas maupun pasien. Efisiensi layanan juga menjadi fokus dengan perbaikan alur pasien dan pengurangan waktu tunggu yang menunjang kualitas pelayanan semakin meningkat. Regulasi tambahan seperti pasal 15 ayat F serta pasal 12 UU nomor 25 tahun 2009 diwujudkan melalui kerjasama antar penyelenggara demi efektivitas pelayanan. Dengan demikian, instansi ini tidak hanya memenuhi standar SOP yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pelayanan publik yang ramah, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.